Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh saya sangat bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga saya dapat ada di tengah-tengah Bapak dan Ibu saudara-saudari di dalam ibadah doa keluarga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, nama saya Eliska Arke Septiusefa. Saya dari mahasiswi STAKWW. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya memiliki pertanyaan untuk Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pernahkah saudara membeli sebuah barang seperti misalnya televisi, radio, HP, gayung, boneka, atau barang-barang yang lain? Dan biasanya barang-barang tersebut memiliki label, atau mungkin di sebelah salah satu bagian barang-barang tersebut ada tertulis Made in China atau Made in Indonesia. Ya, itu artinya adalah barang itu diciptakan, dibuat di negara tersebut. Seorang yang menciptakan barang-barang tersebut pastilah memiliki maksud dan tujuan kenapa barang-barang tersebut dihasilkan. Demikianlah juga halnya kita sebagai manusia. Kita ini adalah makhluk yang istimewa yang diciptakan Tuhan. Kita ini adalah made in Allah. Dan ketika Tuhan menciptakan kita, pastilah Tuhan memiliki maksud dan tujuan atas hidup kita. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari Efesus 2 ayat 10. Mari kita membaca bersama-sama. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul, manusia tidak hanya sekedar diciptakan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam nats Alkitab yang sudah kita baca, itu merupakan surat Paulus yang surat Paulus untuk jemaat di Efesus. Kita mau bersama-sama belajar untuk merenungkan, untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan, bahwa manusia itu tidak hanya sekedar diciptakan oleh Tuhan, tetapi pastilah Tuhan memiliki tujuan yang dipersiapkan oleh Allah. Di dalam ayat tersebut dikatakan pada kalimat yang pertama, karena kita ini buatan Allah. Buatan Allah. Pencipta kita adalah agung. Pencipta kita adalah raja segala raja. Maksud Paulus yaitu bahwa kita adalah ciptaan yang baru dan Allah adalah penciptanya. Kita adalah ciptaan yang baru karena kita tahu bahwa kita telah diselamatkan atas dosa-dosa kita. Kita telah diselamatkan oleh Allah yang melalui Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kemudian kalimat dalam Kristus Yesus, kalimat diciptakan di dalam Kristus Yesus, maksudnya yaitu
tadi, melalui apa yang telah dilakukan dan diderita olehnya, dan melalui pengaruh dan pekerjaan rohnya yang mulia. Jadi kita ini adalah buatan Allah yang diciptakan di dalam Yesus Kristus, yang memiliki arti bahwa kita ini adalah ciptaan baru yang telah diselamatkan karena sudah diselamatkan oleh Yesus melalui karya penebusannya di kayu salib. Kemudian kalimat selanjutnya yaitu untuk melakukan pekerjaan baik dan seterusnya. Ini merupakan jawaban yang terakhir. Ini merupakan renungan untuk kita semua, bahwa manusia tidak hanya sekedar diciptakan. Manusia telah diciptakan, kemudian diselamatkan, dan manusia memiliki sebuah pekerjaan yang baik. Manusia diciptakan dan diselamatkan itu semua karena karunia, anugerah dari Allah untuk kita yang diberikan cuma-cuma. Kita sekarang manusia yang sudah diselamatkan tidak hanya memiliki tujuan hidup, hanya sekedar mencari nilai prestasi, mencari ambisi, karir, ketenangan pikiran, bahkan lebih besar dari sekedar tujuan keluarga. Yang lebih penting adalah Allah telah merencanakan dan mempersiapkan kita untuk melakukan berbagai pekerjaan baik dengan tujuan supaya kita berbuah di dalamnya. Tidak ada yang kita cari di dalam dunia ini, karena kita sudah dipersiapkan Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, agar kita boleh berbuah dan menjadi berkat bagi sesama kita. Bila mana Allah menanamkan aturan-aturan dasar yang baik oleh kasih karunia-Nya, aturan-aturan itu dimaksudkan untuk pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Maksudnya yaitu yang ditetapkan dan ditunjuk. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan memiliki aturan-aturan. Ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan sebagai seorang Kristen. Tapi itu adalah merupakan tuntunan Tuhan supaya kita boleh melakukan segala pekerjaan-pekerjaan baik. Atau bisa juga dibaca sebagai ya disiapkan Allah sebelumnya bagi kita, yaitu dengan cara memberkati kita dengan pengetahuan akan kehendak-Nya dan dengan pertolongan Roh Kudus-Nya, sehingga kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan mengadakan perubahan semacam itu di dalam diri kita, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, atau memuliakan Allah dengan perilaku yang dapat diteladani dan dengan ketekunan kita untuk terus hidup di dalam kekudusan. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita bukan sekedar manusia yang hanya diciptakan begitu saja, namun kita telah diselamatkan dan kita memiliki tujuan di dalam dunia ini. Biarlah kita mau menjadi bejana Tuhan yang mau selalu diisi akan firman-firman Tuhan, akan kehendak-kehendak Tuhan. Kita mau ditampar oleh firman Tuhan, kita mau diingatkan oleh pendeta kita dan oleh sesama-sesama kita untuk kita harus terus berjalan sesuai di jalurnya Tuhan. Marilah kita hidup dalam tujuan Allah sebagai wujud terima kasih kita
atas kasih karunia keselamatan yang diberikan kepada kita. Kiranya Roh Kudus memberi kekuatan dan menolong kita. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.